Halo Sobat F1 Indomania, pada video kali ini kita akan membahas alasan mengapa Antonio Giovinazzi tidak dipertahankan oleh Alfa Romeo untuk musim F1 2022. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Soalnya sayang loh kalau ketinggalan update F1 di channel kami. Alfa Romeo sudah mengumumkan bahwa Antonio Giovinazzi tidak akan lagi membalap dengan Alfa Romeo untuk musim F1 2022. Posisi dia nantinya ini bakal digantiin sama Guan Yu Zhou yang merupakan pembalap F1 pertama dari China. Kabar ini juga mengejutkan komunitas pecinta F1 sih. Banyak yang kesel tuh pada bilang Alfa Romeo mendingan ambil Oscar Piastri atau tetap pertahanin Gio aja. Si Zhou sebetulnya kasihan juga, belum masuk F1, udah banyak yang nge-hate dia. Dia ini seperti disepelekan lah ya, karena dianggap oleh sebagian besar fans F1 bahwa dia dapat masuk F1 hanya karena ada dukungan dana saja. Padahal si Zhou ini ya sebetulnya lumayan juga sih di Formula 2. Dia bisa selesai di posisi 3 pada klasemen akhir, menang 4 kali, dan naik podium 9 kali. Overrated dan underrated si Zhou ini. Walaupun begitu, si Zhou kan belum pernah ada pengalaman di F1 sama sekali. Sedangkan Antonio Giovinazzi itu udah punya pengalaman di F1 dari tahun 2019. Apa ya kira-kira yang bikin Alfa Romeo nggak mau perpanjang kontrak si Gio? Gio ini merupakan pembalap yang sulit diketahui kecepatannya, di mana Gio belum menunjukkan konsistensinya selama dia membalap di F1 dari musim 2019 hingga musim 2021. Sebelum membalap selama 3 musim penuh, si Gio ini sebetulnya juga udah pernah balapan di F1 pada tahun 2017, di mana dia menggantikan Pascal Wehrlein pada GP Australia dan GP China setelah si Pascal mengalami kecelakaan di Race of Champions dan belum dinyatakan fit untuk ikut balapan. Gio belum bisa menunjukkan potensinya saat itu dan tidak mencetak poin sama sekali selama 2 balapan, di mana mobil Sauber yang dia kendarai memang kurang kompetitif pada musim 2017. Setelah itu, Gio ikut berpartisipasi pada 7 sesi latihan bebas untuk sisa musim F1 2017 dengan tim Haas. Mantep sih tuh, Gio dapat belajar banyak dan menambah pengalamannya mengendarai mobil F1. Pada musim 2018, pengalaman Antonio mengendarai mobil F1 juga semakin banyak, di mana dia mengikuti 6 sesi latihan bebas dengan tim Sauber pada musim tersebut. Pada musim 2019, Gio akhirnya kembali mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di balapan F1 dengan tim Alfa Romeo. Mantep lah ya, akhirnya Gio bisa nyicipin 1 musim penuh juga di Formula 1. Teammate-nya Gio itu Kimi Raikkonen, sehingga si Gio ini bisa belajar banyak lah dari Iceman. Walaupun Kimi itu udah gak sekencang pas dia muda lagi. Sementara itu, Antonio ini kan jauh lebih muda dibandingkan Kimi. Jadinya secara fisik, harusnya Antonio lebih unggul. Fisik di F1 itu penting sih. Semakin tua, tentunya fisik pembalap akan semakin menurun. Contohnya, Michael Schumacher yang balik ke F1 pada tahun 2010 dengan Mercedes, ketika umurnya sudah 41 tahun, tidak bisa berbuat banyak loh. Walaupun dia adalah juara dunia F1 7 kali. Schumi dengan mudah dikalahkan oleh teammate-nya waktu itu, si Nico Rosberg, selama 3 musim beruntun, dari musim 2010 hingga musim 2012, yang menjadi musim terakhir si Schumi di F1 tuh. Nah, berarti kan si Antonio itu sebetulnya mungkin untuk menunjukkan performa yang lebih baik dari Kimi. Namun pada kenyataannya, Gio tidak pernah mengalahkan Kimi pada klasemen akhir F1 selama dia menjadi rekan setim Kimi dari musim 2019 hingga musim 2021. Pada musim 2021, Gio menunjukkan beberapa kali performa yang mediocre walaupun sudah memiliki pengalaman di F1 pada 2 musim sebelumnya. Gio juga tidak dapat mengambil kesempatan ketika terjadi kekacauan pada beberapa balapan F1 musim 2021. Dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Alfa Romeo kalah dari Williams pada klasemen akhir konstruktor F1 2021. Berbeda dengan Gio, kedua pembalap Williams dapat mengambil kesempatan ketika adanya kekacauan atau hal tak terduga pada balapan, di mana King Latifi dan George Russell
berhasil cetak sebagian besar poin Williams pada balapan GP Hungaria yang penuh dengan kekacauan dan pada GP Belgia, ketika si Michael Masi malah bikin parade mobil-mobil F1 di belakang safety car pada saat itu. Namun demikian, Gio sempat menunjukkan skillnya pada musim 2021 ketika dia tiba-tiba berhasil masuk ke Q3 pada balapan GP Belanda dan GP Italia dengan mobil Alfa Romeo yang kurang kompetitif. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah Gio tidak dapat mengkonversi hasil kualifikasi tersebut menjadi poin ketika balapan berlangsung. Antonio ini bahkan hanya mencetak poin pada 2 balapan saja selama musim 2021 berlangsung, ketika dia balapan di GP Monaco dan di GP Arab Saudi. Sementara itu, Kimi Raikkonen yang tidak ikut 2 balapan karena virus COVID-19 mampu mencetak poin sebanyak 4 kali pada balapan yang berbeda, serta memiliki 7 poin lebih banyak dari Gio loh pada klasemen akhir F1 2021. Ya, kita sih tahulah ya, Antonio memang beberapa kali kurang beruntung pada balapan. Akan tetapi, Antonio itu terlalu inkonsisten sih. Kadang bisa bagus banget dia, tapi kadang sama sekali nggak kelihatan di kualifikasi maupun balapan. Beda cerita lagi nih, andaikan si Antonio menunjukkan performa yang konsisten setidaknya dari awal musim 2021. Alfa Romeo mungkin akan perpanjang kontraknya kalau begitu. Selain itu, Gio juga tidak memiliki backingan sponsor sebesar Guan Yu Zhou, di mana terdapat rumor bahwa sponsor Zhou membayar sebesar 30 juta euro atau sekitar 486 miliar rupiah sesuai dengan kurs saat ini. Gile sih ini, duitnya gede banget, mantep jos. Alfa Romeo tentunya nggak mau nolak dana sebesar itulah ya. Apalagi tim-tim F1 memerlukan banyak dana untuk dapat berkompetisi di F1, terutama pas lagi kondisi COVID begini. Ferrari bisa aja sih ngedorong Alfa Romeo buat kontrak Gio lagi, soalnya si Gio itu kan merupakan pembalap akademi Ferrari, dan Alfa Romeo punya hubungan dengan Ferrari, di mana tim Alfa Romeo menggunakan power unit Ferrari pada mobilnya. Akan tetapi, duit 30 juta euro itu bukan duit kecil lah ya. Dan Ferrari tentunya tidak ingin mengeluarkan duit sebanyak itu hanya demi kursi Gio di Alfa Romeo. Antonio sih tidak benar-benar ninggalin F1. Dia masih jadi reserve driver Ferrari untuk musim 2022. Dan bisa aja, di luar dugaan, dia balapan dengan Ferrari sebagai pembalap pengganti seandainya Carlos Sainz atau Charles Leclerc tiba-tiba nggak bisa balapan pada seri tertentu. Selain itu, Antonio kan juga nggak benar-benar nganggur balapan. Dia udah punya kontrak di Formula E pada musim 2022 untuk membalap dengan Dragon Racing. Semoga aja nih si Gio bisa menunjukkan performa bagus di Formula E. Kan bisa aja, siapa tahu dia jadi pembalap masa depan Ferrari kalau dia gacor di Formula E. Kita nggak ada yang tahu tentunya, soalnya semua hal dapat terjadi di Formula 1. Oke, sampai sini aja video kali ini. Thank you for watching.